Tidak hanya masuk SMA pada usia 27, ia juga menggoda gurunya sepanjang hari. Lihatlah, ketika gurunya menjelaskan, tiba-tiba ia menjulurkan kepalanya dan tersenyum manis, hanya untuk membuat gurunya tersipu. Tidak lupa, ia mengedipkan matanya, hingga guru itu semakin tersipu malu. Tidak hanya itu, setiap bertemu di koridor, ia juga tidak melewatkan kesempatan. Ia menyelinap ke dalam kelas, lalu saling memandang dari jendela. Guru itu kembali tersipu. Lihatlah senyumannya. Ia pikir, hanya satu langkah lagi untuk mengejar guru itu. Ia pun mengikuti guru itu ke ruangannya, mengeluarkan beberapa yogurt, dan memberikannya pada guru itu. Sungguh pria yang manis. Ia masih ingat, 9 tahun lalu, guru itu sangat menyukai yogurt. 9 tahun lalu, saat itu, Boksu sering mendapat peringkat terakhir, sedangkan Sujong selalu peringkat pertama. Masih di masa sekolah mereka, harapan terbesar Boksu adalah berpacaran dengan Sujong. Perbedaan keduanya cukup jauh, seperti ada celah yang memisahkan mereka. Untuk meningkatkan nilai rata-rata kelas, guru mereka menyuruh Sujong dan Boksu membentuk kelompok belajar, agar Sujong bisa mengajari Boksu. Oleh sebab itu, Sujong selalu mengikuti Boksu, karena harus mengajarinya. Kali ini, Sujong sedang belajar di atap. Ia tidak sengaja melihat Boksu menghajar perundung, tapi kaki Boksu sepertinya cedera. Lalu, di jam olahraga, Boksu dan Sujong lari berpasangan. Karena kaki Boksu cedera, keduanya pun jatuh. Tanpa bicara, ia menggendong Boksu, dan lanjut berlari untuk mengambil posisi pertama. Apa wanita cantik bisa sekuat itu? Setelah sampai di garis akhir, Sujong menjatuhkan Boksu. Boksu pun merasa sangat malu, tapi Sujong mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. Tadi kau sangat keren. Saat itu, ia merasa berada dalam drama. Akhirnya, Boksu memberanikan diri, mengajak Sujong berkencan. Tapi hanya satu kemauan Sujong, yaitu peningkatan nilai Boksu. Oleh karena itu, Boksu mulai belajar siang dan malam. Sujong selalu mengajari Boksu di atap. Namun melihat hasil ujian bahasa Korea Boksu, Sujong sangat marah. Tapi akhirnya, Sujong menerima Boksu. Kali ini, Boksu mengajaknya jalan-jalan. Ia menunjukkan hasil ujiannya, yang meningkat dari 15 ke 65. Nilainya mulai meningkat. Boksu bertanya pada Sujong, apa cita-citanya? Sujong bilang, aku tidak punya mimpi. Boksu pun mengatakan, kau sangat pintar, bahkan bisa mengajar. Bagaimana kalau jadi guru? Menjadi seorang guru kelihatannya bagus. Sujong balik bertanya, apa cita-cita Boksu? Dan Boksu menjawab, pacar Sujong. Sujong tertawa dan memukulnya. Mereka berdua pun tertawa. Sejak hari itu, hubungan antara keduanya semakin dekat dan berkembang. Boksu mengejar Sujong, namun tiba-tiba ia ditarik. Setelah berputar 360 derajat, ia tersandar ke dinding. Boksu terkejut berada di posisi itu. Namun, ini bukan adegan romantis. Sujong hanya ingin memberikan latihan padanya. Kerjakan ini, atau aku akan merobek celanamu. Seperti yang dilakukan Pak Guru, menghadapi Sujong yang menyebalkan. Anehnya, ia malah merasa berdebar. Ia mulai belajar siang dan malam untuk meningkatkan nilainya. Sujong pun menghargai usahanya. Ia pun mulai menyukai Boksu. Hingga kali ini, mereka pun berpacaran. Suatu hari, ada murid baru, Seho. Boksu mengajaknya berkeliling sekolah. Di situ, ada Sujong. Tanpa sadar, keduanya menatap Sujong. Sujong sangat cantik. Sujong melihat mereka dan tersenyum. Seho tercengang. Tampaknya, ia menyukai Sujong. Namun, di depan Sujong, Seho agak pemalu. Ia hanya berani melihat Sujong dari jauh. Melihat hubungan dekat antara Sujong dan Boksu, ia merasa cemburu. Tapi Boksu memperlakukan Seho dengan baik. Sepulang sekolah, Boksu mengajak Sujong dan Seho makan di rumahnya. Tapi Seho bilang, ia tidak pernah makan mie. Ibu Boksu pun menyuruh Seho mencobanya. Ia membantu Seho mengaduk mie. Ia juga memperlakukan Seho dengan baik. Ia sedikit iri. Keluarga Boksu sangat bahagia. Meski nilai Boksu rendah, ibunya tidak pernah memarahinya. Di perjalanan pulang, ia melihat Sujong terlihat bahagia. Seho pun tersenyum. Sujong bilang, kau tampan saat tersenyum. Seho tercengang. Di rumah, ia berlatih tersenyum di depan kaca. Hanya dengan memikirkan Sujong, ia langsung tersenyum. Kali ini, teman Sujong yang selalu baik padanya, tiba-tiba menjauhi Sujong. Bahkan, teman sekelasnya juga mengejeknya. Karena semua murid sudah tahu bahwa Sujong adalah orang miskin. Biaya sekolahnya juga dari bantuan. Ia pun pergi ke atap untuk menemui Boksu. Tapi ia mendengar Boksu bertengkar dengan Seho. Apa kau tidak kasihan pada Sujong? Apa itu benar-benar Boksu?
Ia tidak sanggup mendengarnya. Tiba-tiba, terdengar teriakan Seho meminta tolong. Boksu, selamatkan aku. Sujong berlari ke atap dan melihat. Seho jatuh. Hanya Boksu yang ada di situ. Untungnya, Seho masih hidup. Tapi ia berkata, Boksu mendorongnya. Dan Sujong tidak mau bersaksi. Akhirnya, Boksu dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan Seho pindah ke luar negeri. Mereka berdua pergi. Tinggal Sujong sendiri. 9 tahun kemudian, Seho kembali ke Korea dan mewarisi sekolah ayahnya. Dan Sujong bekerja sebagai guru. Sedangkan Boksu masuk sekolah lagi. Ia kembali untuk membalas dendam. Karena 9 tahun lalu, ia tidak mendorong Seho. Tapi harus putus sekolah karenanya. Ia bahkan tidak memiliki ijazah SMA. Sehingga tak bisa mendapat pekerjaan layak. Hidupnya hancur. Sekarang, ia ingin membalas Seho dan Sujong. Agar merasakan karma. Di kelas, Boksu melemparkan kertas ke arahnya. Karena takut ada yang melihat, ia dengan cepat mengambil kertas itu dan menyimpannya. Sehabis kelas, ia masuk ke toilet, lalu membuka kertas itu. Itu adalah surat cinta. Ia membaca surat itu sambil tersenyum. Cara Boksu ini terlalu imut. Boksu, yang sekarang menjadi muridnya, tahun ini berusia 27 tahun. 9 tahun lalu, mereka berdua berpacaran. Namun karena kesalahpahaman, keduanya saling membenci. Tapi dibalik semua itu, Boksu kembali ke sekolah untuk mengungkap kebenaran. Kali ini, ia menemui Seho untuk berduel. Yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Karena Seho berlatih bela diri, ia memimpin. Namun di menit terakhir, dengan kayu patah, Boksu menghajar Seho. Boksu pun menang. Seho harus menepati janjinya. Namun kali ini, Sujong datang dan melihat mereka. Sepertinya ia salah paham lagi. Ia memarahi Boksu dan hendak membawa Seho ke rumah sakit. Tapi Boksu menghentikannya. Matanya menunjukkan kesedihan. Bahkan, meski Sujong tidak membelanya dulu, ia tetap mencintai Sujong. Melihat Boksu menangis, Sujong terdiam. Ia merasa seperti orang jahat. Sujong pun mulai merasa ada sesuatu yang salah. Kali ini, Seho mengajaknya makan malam. Seho menyatakan perasaannya. Tapi yang ada di pikiran Sujong saat ini hanyalah Boksu dan tatapan sedih Boksu. Apa selama ini aku salah paham dengan Boksu? Ia pun meninggalkan Seho dan pergi menemui Boksu. Ia hanya ingin bertanya 2 hal. Pertama, apa Boksu mendorong Seho? Kedua, tentang latar belakang keluarga Sujong. Apa Boksu yang membocorkannya? Sujong mendapat jawaban yang diinginkannya. Ia percaya pada Boksu, dan sekarang ia tahu yang sebenarnya. Seho menjatuhkan dirinya sendiri, dan Boksu mencoba menariknya. Seho minta diselamatkan, tapi ia melepas tangan Boksu. Soal latar belakang keluarga Sujong, itu juga perbuatan Seho. Kesalahpahaman di antara mereka usai. Mereka saling meminta maaf. Esoknya di sekolah, Boksu terus menggoda Sujong dan membuat Sujong tersipu malu. Ia juga selalu mengikuti Sujong. Drama ini benar-benar manis. Akhir ceritanya juga sempurna. Jika kau menyukainya, pastikan kau menonton drama ini. Revenge is back. Sampai jumpa di video selanjutnya.